Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Dava Razan Jodral Fari, CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2021, gelombang 3 angkatan ke-21, kelompok 3 akan membawakan materi berjudul Manajemen ASN. Manajemen ASN sendiri terbagi menjadi 3, yaitu kedudukan dan peran ASN, hak dan kewajiban ASN, dan sistem merit. Kedudukan dan peran ASN. Tugas ASN sendiri adalah melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat, pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. ASN sendiri sebagai unsur aparatur negara memiliki peran yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggara tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Peran ASN, tugas dan fungsinya. Peran ASN, tugas dan fungsi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, menjadi pelayan publik. Dan yang ketiga, menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Kedudukan ASN. Kedudukan ASN terbagi menjadi 2, yaitu PNS, pegawai negeri sipil, yang dimana merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Yang kedua ada PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-perundangan. Hak ASN. Hak ASN ada 2. Untuk PNS, memiliki gaji, tunjangan, dan fasilitas. Lalu 2, memiliki cuti. 3, jaminan pensiun dan hari tua. 4, perlindungan. 5, pengembangan kompetensi. Sedangkan untuk PPK, hanya memiliki gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Tidak ada jaminan pensiun dan hari tua. Kewajiban ASN. 1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap masyarakat. 7. Menyimpan rahasia jabatan. 8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem merit. Yang pertama, sistem ini mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. Yang kedua, dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. 3. Instansi pemerintah juga dapat pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Dengan adanya sistem merit ini, dapat terjadinya jaminan pangkat dan jabatan, mutasi pegawai, pengembangan karir, dan penilaian kinerja yang baik. Dalam timeline kehidupan saya, setelah nanti lulus Latsar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2022, tahun 2023 nanti saya akan kuliah, lalu mengambil lisensi senior AFSEC dan mengambil sertifikat kompetensi human factor dan serta safety management system. 2024 nanti saya akan menjadi koordinator AFSEC. Lalu 2025 lulus kuliah, melakukan penyetaran ijazah, mutasi ke Otban 6 Padang dan menjadi inspektur keamanan penerbangan. Lalu mengambil sekolah inspektur keamanan penerbangan. Lalu pada tahun 2026 saya akan mengambil beasiswa S2 LPDP di Perancis. Sampai pada tahun 2028
kembali ke Indonesia setelah kuliah. Lalu dari 2028 nanti, di 2029 nanti saya akan mutasi ke Kementerian Perhubungan, Pusat Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat. Lalu pada tahun 2026 saya akan mengambil beasiswa S2 LPDP di Perancis. Sampai pada tahun 2028 kembali ke Indonesia setelah kuliah. Lalu dari 2028 nanti, di 2029 nanti saya akan mutasi ke Kementerian Perhubungan, Pusat Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat. Pada tahun 2036 nanti, saya akan pindah ke Subdirektorat Keamanan Penerbangan bagian standarisasi. Lalu di 2040 nanti, saya akan menjadi Kepala Biro Hukum dan Humas. Atau jika tidak, saya akan menjadi Atase Transportasi Indonesia untuk ICAO. Di 2045 nanti, saya mencalonkan diri menjadi Kasubdit Standarisasi Keamanan Penerbangan. Dan di 2050 nanti, saya akan menjadi Direktur Keamanan Penerbangan.